selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kalian semua di rumah? Masih semangat? Ya, harus tetap semangat ya, karena untuk mengejar ilmu kita tidak boleh malas, harus tetap semangat dan rajin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, sekarang perhatikan dan dengarkan tujuan-tujuannya ya. Inilah tujuan pembelajarannya. 1. Dengan mengamati gambar dan patung, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif menggunakan bahan alami dengan tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi untuk membuat karya patung imajinatif menggunakan bahan alami yang tepat. 3. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi bahan alami untuk membuat karya patung imajinatif dengan tepat. 4. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya patung imajinatif dengan bahan alami yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membuat karya patung imajinatif berdasarkan pengalaman sendiri dengan bahan alami yang benar. 6. Dengan mengamati bangun ruang, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. 7. Dengan mengamati bangun ruang, siswa dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi bangun ruang dengan tepat. Delapan, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan benar. 9. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan benar. 10. Dengan tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 11. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. 12. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. 13. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang benar tentang lingkungan tidak sehat dengan bahasa yang santun. Hari ini Dayu dan teman-teman membuat hasil karya atau kerajinan dari tanah liat. Nah, banyak hal yang bisa kita buat atau banyak benda yang bisa kita buat dengan menggunakan tanah liat. Nah, amatilah beberapa gambar ini dengan baik. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Tahukah kamu bagaimana cara membuat kerajinan dari tanah liat? Marilah kita perhatikan beberapa petunjuk berikut ini. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan bahan rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan.
6. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakanlah bentuk dengan alat bantu. Perhatikanlah bentuk bangun ruang berikut. Nomor 1 adalah prisma segitiga, 2 5 segi 4, 3 5 segitiga, 4 prisma segi 5, 5 5 segi 5. Tuliskanlah ruas-ruas garis atau rusuk pada bangun-bangun ruang tersebut. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor ya. Nah, kalau sudah selesai melakukan pekerjaan dengan menggunakan tanah liat, jangan lupa ya bersihkan tempatnya supaya menjadi bersih kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan percakapan Dayu dan teman-temannya sambil membuat kerajinan itu. Nah, dengarkan ya. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Lalu dijawab oleh Beni, betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Nah, dari percakapan tadi, kira-kira apa isi percakapannya antara Dayu dan teman-temannya sambil membuat kerajinan dari tanah liat ya? Nah, setelah itu coba kalian jawab beberapa pertanyaan ini. 1. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? 2. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? 3. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? 4. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? 5. Apakah yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Sekarang kita akan mengisi teka-teki silang. Masih ingat apa itu mendatar dan menurun? Ya, coba perhatikan ya teka-teki silang ini. Untuk nomor 1 mendatar, tempat yang berair. Kemudian untuk yang menurun, nomor 2 menurun, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Nomor 3 menurun, kotor dan tercemar. Nah, isi ya teka-teki silang ini. Setelah selesai mengisi teka-teki silang, kita akan belajar membaca kembali. Kita akan membaca dengan suara nyaring. Mari kita baca. Jangan lupa ya, perhatikan lafal dan intonasinya. Mari. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Nah, setelah kita membaca tadi, kira-kira informasi apa yang kamu peroleh dari teks bacaan tadi? Nah, sekarang kita coba amati gambar ini ya. Coba perhatikan gambar ini. Kemudian bandingkan dengan lingkungan di sekitarmu. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar ini? Apakah lingkungan di sekitarmu sama seperti gambar ini? Semoga tidak ya. Jangan sampai. Kalau kotor, cepat kita bersihkan. Ingat tadi, tempat yang kotor bisa menimbulkan bau dan penyakit.
pembelajaran kita hari ini tadi membuat hasil karya atau prakarya dari tanah liatnya. Nah, dari tanah liat bisa kita bentuk benda-benda apa saja. Kemudian kita juga melihat ada beberapa contoh bangun-bangun ruang. Nah, perhatikanlah ruas-ruas garis atau rusuk dari bangun ruang ini. Nah, kemudian kita juga ada mengisi teka-teki silang, dan yang terakhir kita diajak untuk melihat lingkungan sekitar kita. Nah, perhatikan ya, lingkungan kita harus tetap bersih, karena dengan bersih akan membuat kita sehat. Nah, baiklah, kegiatan pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat belajar ya. Nah, rajinlah terus dalam mengejar ilmu. Baik, sampai jumpa. Bye.